Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin bisa ketemu lagi sama Tati ke channel Tati ya, channel yang paling mantep ya. Gimana kabarnya teman-temanku? Kalian sudah makan ya, jangan lupa makan karena makan itu buat kesehatan kalian. Kalau kalian gak makan nanti sakit perut, lapar ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bisa ketemu lagi sama teman-temanku, sama saudara-saudaraku, sama sahabat-sahabatku semuanya. Semoga hari ini kalian dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan badan yang sangat mantap, biar kalian semangat bekerja dan kalian semangat berkarya kayak Tati ya. Di sini saya ada sedikit informasi buat mbak-mbaknya dan mas-masnya, para TKW TKI ya, khususnya dimanapun berada. Ini info sangat penting banget dan sangat berguna banget buat kita semua ya, karena info ini saya bilang sangat penting karena berkaitan dengan uang, berkaitan dengan peminjaman, berkaitan dengan hutang ya teman-teman ya. Apalagi kita di luar negeri ya, kita di luar negeri itu banyak godaan ya. Untuk teman-temanku semua TKW, TKI, TKA dimanapun kalian berada, kalian harus berhati-hati. Jangan sekali-kali kalian meminjamkan kartu kartu KTP ya, harap ngomong KTP susah banget, identitas sopo ya. Jangan sekali-kali kalian meminjamkan KTP, paspor atau nomor rekening ke teman kalian yang gak dikenal ya. Jangan sekali-kali kalian meminjamkan KTP, paspor, nomor rekening buat kedok hutang ya, karena kalau kalian pinjamkan ke teman kalian, teman baik apapun, kalau nanti disalahgunakan untuk kejahatan atau penipuan, yang kena kalian atau kita. Jadi kita harus jaga, kita harus saling-saling mengingatkan ke teman-teman kita, apalagi mbak-mbak TKW, mas-mas TKA. Kalau boleh kalian pinjamkan uang ya, boleh kalian pinjam uang yang kalian ngerti tempatnya dan yang kalian tahu rumahnya, itu nggak apa-apa, bukan nggak boleh sama sekali, itu kalian boleh ya teman-teman. Kalau kita cuman temen TKW, kita nggak ngerti, kita cuman ketemu di taman atau kita ketemu waktu olahraga atau kita ketemu waktu liburan, jangan mudah terpercaya dan jangan mudah terberdaya ya teman-teman. Ini sudah banyak kejadian di Taiwan maupun di Hong Kong, sama seperti itu ya. Kalian pinjem paspor, kalian pinjem KTP, kalian pinjem nomor rekening, disalahgunakan, padahal yang meminjamkan itu tulus banget untuk menolong kalian, tapi kalian yang mensalahgunakan, begitu teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya TKW harus hati-hati lagi ya. Kalau sudah berhubungan dengan hutang itu akan jadi musuh, itu pasti ya. Contohnya ada seorang teman saya ya, ada seorang teman saya berinisial C atau B atau D atau E ya. Itu satu orang, dia punya pinjaman itu sampai 4 bank teman-teman, punya pinjaman itu sampai 4 bank ya. Kenapa punya pinjaman sampai 4 bank saya juga nggak ngerti ya, apalagi apa dia baru bangun rumah atau dia baru beli mobil atau dia baru beli motor atau gimana, saya kurang tahu ya. Kebetulan teman saya ini
berteman di Facebook itu sama saya, ya, berteman Facebook itu satu sama saya. Yang kena, yang saya tahu, nggak tahu menahu teman-teman. Teman Facebook itu aku cuman berteman di Facebook. Semua yang berkeliaran, yang berkelilitan hutang itu ngomong ke saya dan mencari tahu, ya, ini tuh sekarang di mana kok menghilang, ini tuh di mana kok sekarang nggak ada. Ya, saya pun bilang saya berteman cuma di Facebook, saya nggak ada kaitannya dan nggak ada hubungannya sama sekali. Saya kenal di Facebook. Kalau saya merasa, oh iya saya kenal rumahnya sana, jangan, kasihan diuber-uber hutang. Ya, makanya untuk yang mbak-mbaknya, mas-masnya punya hutang itu tolong diukur dengan kemampuan dan penghasilan kita. Jangan sampai penghasilan itu lebih kecil daripada peminjaman. Kalau gajinya 1 bulan 17.000, kalian seumpama pinjem 4 bank, satu bank cicilannya 5.000, ya tombok. Ya, jangan sampai begitu teman-teman. Ya, makanya yang buat bingung, yang buat resah, gelisah itu kalian sendiri, bukan teman-teman. Ya, saya ingatkan lagi, jangan sampai kalian meminjamkan berbentuk apapun ke teman kalian, atau kalian percaya begitu saja ke teman kalian. Belum tentu yang kalian percaya, yang kalian percaya baik itu membalas budi dengan kebaikan oleh Anda, ya. Kose susuku gatel. Jangan di membalas budi yang baik, nggak bakal teman-teman. Kalau sudah berhubungan dengan hutang, nanti ujung-ujungnya itu akan bertengkar, akan padu, akan cekcok, itu pasti teman-teman. Ya, di sini di Taiwan banyak kasus karena peminjaman ARC, karena peminjaman paspor, karena peminjaman nomor rekening. Mungkin yang kalian pinjam rekening itu, ya kalian bilang, Mbak aku pinjemin rekening, ada transferan duit dari teman saya mau beli barang, ya bilangnya kayak gitu. Terus orang itu bilang, nanti aku transfer ya ke nomor rekening kamu sekian ribu. Ternyata duitnya itu nggak ditransfer teman-teman. Ya, cuman bilang saja tapi bilang ditransfer. Ya, jangan sampai kejadian kayak gitu. Ada lagi orang-orang Indonesia sama Indonesia, ya, Mbak, kamu tahu toko Indo enggak? Tolong dong pinjemin saya duit dulu, tolong kirimin ke Indonesia, nanti aku gajian aku ganti. Itu bohong teman-teman. Kalau kalian nggak kenal atau kalian nggak ngerti tempat tinggalnya, jangan sekali-kali kalian ngasih hutang ke teman-teman kalian. Kalau kalian cuman kenal di lapangan, kalian cuman kenal ngobrol-ngobrol di tempat yang ramai, kalian anggap saudara-saudara, tapi akhirnya membuat repot kalian, buat apa? Ya, di sini banyak kejadian. Ya, saya punya teman-teman, ya, bahkan teman saya itu lincah banget teman-teman ya. Satu orang pinjem 4 bank, giliran mau bayar utang bingung, giliran mau bayar utang mumet, karena peminjaman itu nggak sesuai dengan gaji. Kalau saya miskin ya miskin saja, jangan suka orang kaya-kaya kayak gitu. Kalau berlagak kaya tapi nggak ada uang, ya sama juga bohong. Utang kalian ke sana sini banyak utang, tapi nggak kebayar, kasihan yang di rumah.
Padahal kalau kita ngutang duit di Taiwan itu pasti ada kakaknya, pasti fotokopi KTP, foto KTP suami atau foto KTP istri. Kalau kalian mau pinjem itu pasti. Kalau kalian yang di perantauan, kalian menghilang, ya kalau kalian di perantauan kalian menghilang, nggak tanggung jawab, kasihan yang di rumah berhutang. Ya di rumah itu mencari duit juga susah teman-teman. Ya di Indo itu mau nyari duit juga susah, apalagi musim pandemi kayak gini. Ya makanya kalian untuk semuanya lah, ya berhati-hati lagi. Ya kawan sekedar kawan ya jangan terlalu percaya. Kalau pinjem duit cuma 1.000 atau 500 gak apa-apa pinjemin, ya. Tapi kalau nyampe beribu-ribu, 5.000, 6.000, 7.000 jangan sampai kalian pinjemin. Percayalah saya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Teman jadi musuh, teman-teman. Ya, teman jadi musuh. Kalau sudah berurusan dengan uang, teman pasti jadi musuh. Jangan sampai begitu ya, teman-teman ya. Kalau sudah berurusan dengan uang, ya, kalau berurusan dengan hutang, pasti itu akan bikin mumet. Saya percaya teman, saya percaya. Saya juga punya hutang teman-teman, tapi saya punya hutang itu saya ukur dengan kemampuan dan hasil kerja saya. Hasil kerja saya 17, kok saya mau hutang 1 bulan bayarnya 15. 2.000, sisa 2.000, sisa 2.000 buat apa? Buat ngirim ke Indo juga kurang. Ya teman-teman ya, di sini banyak kejadian, kasihanlah kita sama-sama merantau, kita sama-sama TKW. Jangan begitulah. Kalau emang niatnya pinjem itu ya pinjem baik-baik, pulangin juga baik-baik. Jangan kalian niatnya pinjem tapi kalau udah dipinjemin kalian cuek, malah diemin yang dipinjemin atau malah pura-pura nggak tahu yang minjemin. Ya teman-teman ya, kalau kalian nggak punya uang, kalian dipinjemin sama teman, sesama pembantu, sesama TKW, ya syukur alhamdulillah. Kalian bersyukur, kalian bayar ya harus tepat waktu. Kasihan juga, namanya pembantu itu sama teman-teman ya, kerjanya malam-malam itu nggak pernah tidur, kerja keras. Ya kerjanya nggak pernah tidur. Ya kalau malam, siang pun kalau kita mau tidur berapa menit aja udah teriak-teriak yang dijaga. Ya udah yang ini, yang itu, yang minta ini, minta itu, pasti rata-rata begitu teman-teman. Ya, saya di sini saya ngasih tahu ke rekan-rekan semuanya, jangan sampai kalian meminjamkan apapun ya buat teman-teman kalian. Jangan sekali-kali kalian meminjamkan ARC atau KTP atau nomor rekening atau paspor buat ngutang atau minjem uang di bank. Ya, berhati-hatilah lah. Ya di sini kita sama-sama merantau, pastinya kita di sini tuh sama-sama butuh uang. Ya, kita merantau di sini tuh kita tuh butuh uang. Nggak ada yang nggak butuh uang. Bener, saya ini nggak doyan uang teman-teman ya. Saya sama uang itu nggak doyan, tapi saya butuh uang. Ya, saya butuh uang banyak, butuh uang banyak banget karena kebutuhan saya banyak. Tapi saya nggak doyan uang. Ya teman-teman ya. Saya ingatkan buat teman-teman, kita sama-sama jadi TKW di negeri orang, kita sama-sama prihatin di sini, kita sama-sama merubah nasib di sini. Ya kalau sudah dipinjemin uang ya bayar. Ya kalau udah dipinjemin uang sama temennya ya dibayar. Jangan sampai kalian malah menyusahkan yang minjemin. Ya, ibarat kalian ditolong mau pinjem uang, padahal uang itu butuh banget buat keluarga yang di Indonesia. Kalian dipinjemin paspor,
kalian dipinjemin KTP ya harus konsisten ya, karena yang meminjemin KTP, yang meminjamkan paspor itu besar risikonya teman-teman ya, besar banget risikonya. Kalau kalian nggak bisa bayar, pasti yang dikejar-kejar yang punya paspor, yang dikejar-kejar yang punya KTP, nggak mungkin kalian itu dikejar-kejar begitu. Pasti larinya itu yang punya KTP, larinya yang punya paspor ya teman-teman ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Kalau cuma sekedar temen sama temen yang temen di lapangan atau temen di taman, apa temen baik sebaik-baiknya temen kita kenal di negeri orang, kita harus hati-hati dan waspada ya. Jangan sampai kalian hati-hati dan waspada, kalian dideketin temen kalian terus kalian bilang padune paling nyilih duit, padune nyilih KTP, padune nyilih iki ya. Jangan gitu, jangan sombong. Namanya seseorang itu kebutuhan itu nggak tahu ya teman-teman ya. Kebutuhan seseorang itu nggak terduga, nggak terkira ya. Makanya kita merantau di sini ya teman-teman, saya ajarin Titi, kalau kalian merantau di sini itu jangan banyak beli baju ya, karena baju itu nggak bisa ditukar uang ya. Kalau kalian beli emas, ibarat kalian punya uang 10.000 buat beli emas dapat 2 gram, nanti kalau kalian sewaktu-waktu nggak punya duit, cincin itu bisa ditukar duit begitu ya. Cincin itu bisa dipakai lagi duitnya begitu. Kalau kalian beli baju sampai berkoper-koper, nggak laku teman-teman ya. Mau beli baju 1.000, 2.000, 3.000 nggak laku dijual lagi. Kalau kalian beli emas ya bisa dijual, bisa ditukar uang lagi begitu. Jadi saya ingatkan buat teman-temanku semuanya, mbak-mbaknya semuanya ya, boleh ngutang uang itu boleh, punya hutang itu boleh, tapi diukur dengan kemampuan hasil kerja kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Banyak pengeluaran, pemasukannya kurang, jadi mumet. Nanti kalau udah mumet, pusing, stroke. Kalau sudah stroke kita nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit teman-teman. Makanya saya cerita begini, saya curhat, saya itu pengen banget ngingetin teman-teman dan ngingetin supaya jaga kesehatan. Saya kasih resep alami biar teman saya ini sama-sama TKW itu sehat. Kalau sehat kan kita juga semangat. Tapi kalau mengingat ya, seumpama ingat ada seorang teman yang sakit, ada teman yang dirawat kayak gitu, itu kasihan. Kita tuh sama-sama di sini tuh sama-sama berjuang mencari rezeki ya teman-teman ya, berjuang mencari rezeki ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu menghambur-hamburkan uang yang gak guna ya. Kita harus pinit uang, harus benar-benar kita jaga. Apalagi kalau saya ya di sini ya, kalau saya nggak sedikit-sedikit ngumpulin 1.000 atau 500 perak, aku ngumpulin, nanti aku nggak bisa pulang, karena pulang ke Indonesia itu butuh biaya banyak teman-teman ya. Nggak cukup 1.000 2.000, banyak ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus pinter-pinter dan harus pandai-pandai. Jangan sampai kita ngutang melebihi penghasilan kita, jadinya mumet ya. Kedua, jangan suka kalian pinjamkan paspor, KTP atau nomor rekening ke orang atau teman sedekat apapun. Jangan sampai kalian mudah percaya teman-teman ya. Ini di perantauan, nggak tahu asal usulnya, kecuali orangnya itu di dekat rumah kalian, kecuali orangnya itu
di jalan samping kalian, bisa nggak apa-apa, atau satu pabrik sama kalian, satu pekerjaan sama kalian, dipinjemin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau cuman kita kenal di taman, atau kita kenal di Taiwan, atau kenal di Hong Kong, kalian jangan mudah percaya, pikir lagi. Apalagi pinjemnya itu sampai beribu-ribu, ya nanti bikin bentrok itu ya teman-teman ya, bikin bentrok ke teman kalian. Kalau kalian ya benar, kita itu nggak boleh sinis sama temen ya. Kalau temen kita ibarat mau pinjam ya cuman gedenya cuman 1000 NT. Kalau 1000 NT kan di rumah kan cuma 400.000, ya pinjemin nggak apa-apa, 1000 apa 500 begitu, jangan banyak-banyak, segitu saja ya teman-teman ya. Kalau kita pinjemin banyak-banyak, nanti takutnya bukan kita curiga nggak bisa bayar, pasti kalau dia molor nanti akhirnya apa, bentrok, congkrah sama kita ya teman-teman ya. Di sini saya ingatkan sekali lagi untuk mbak-mbaknya, untuk mas-masnya TKW, jangan kalian mudah percaya sama teman baik kalian, karena teman baik kalian itu kalau sudah berurusan dengan uang, kalau sudah berurusan dengan hutang, akan berantakan ya, akan berantakan, nanti akan berantem ke kalian ya. Saya di sini juga punya teman ya, punya teman, ada yang teman saya pinjam sampai 4 bank ya, sampai apa itu paspornya ditahan sama majikannya, karena paspornya itu buat ngutang sana ngutang sini, ngutang sana ngutang sini kayak gitu ya. Semua yang ditagih bosnya, yang ditagih nomor rumahnya ya. Ya dia tahu, iya saya pinjam sini, saya pinjam sini lah. Kalau dia pinjam uang, kalau nggak ada yang buat bayar, apa yang mau buat bayar? Majikannya juga, kalau majikan sini bodo amat, itu urusanmu kayak gitu. Kalau di sini lo mau pinjam uang aja susah ya, di perantauan tuh mau pinjam duit susah. Kalau kalian mau pinjam ke temannya juga susah, jarang orang percaya. Kalau cuman pinjam 1000 2000 dipercaya, kalau sampai 5000 10.000 nggak ada orang percaya teman-teman ya, nggak ada orang percaya, kecuali kalian itu ninggalin jaminan ya. Kalian pinjam uang 10.000, jaminan kalung atau jaminan gelang, bisa percaya orang. Tapi kalau kalian nggak ada jaminan, cuman ngomong-ngomong doang, zaman segini, zaman saiki, pinjam uang tuas jadi padu, tuas jadi berantakan ya, pedot saudara ya, begitulah namanya. Udah berkaitan dengan hutang itu udah susah ya teman-teman ya, udah susah kalau udah namanya dengan bersangkutan dengan hutang. Jadi saya ingatkan buat teman-temanku semuanya, jangan sekali-kali kalian meminjamkan KTP, paspor atau ARC ke teman yang gak dikenal, sangat berbahaya ya. Jangan sampai kalian meminjamkan hal itu ya, jangan sampai 1 paspor, 2 ARC atau KTP, 3 nomor rekening, 3-tiganya ini kalian jangan sampai kalian itu pinjamkan ke teman-teman kalian. Akhirnya kalian bahaya, berantakan. Kalau dia yang nggak bisa bayar hutang itu, kalian akan menanggung risikonya, akan masuk penjara. Kalau udah urusan dengan hutang itu akan kalian dijemput polisi, itu pasti ya teman-teman ya. Kalau berurusan dengan hutang itu pasti akan berurusan dengan polisi. Nah, makanya saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian meminjamkan apapun ya di negeri orang atau di perantauan. Walaupun sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya kawan, jangan mudah percaya ya, jangan mudah percaya sama teman.
kecuali ke tetangga kalian, ke saudara kalian nggak apa-apa, pinjemin. Kalau minjemin uang di sini-sini aja, kalau minjem cuma 1.500 ente kasih nggak apa-apa ya, pinjemin ya. Seumpama dia nggak bisa bayar, ikhlas, kita nabung di akhirat, begitu ya teman-teman ya, begitu. Jangan sampai kita nggak usah pelit-pelit juga. Tapi kalau udah 5.000 ke atas nggak usah dipinjemin ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya TKW, jangan pernah kalian meminjamkan apapun ke teman-teman kalian, terutama hal-hal yang menyangkut identitas. Kayak iso ngomong identitas kalian ya teman-teman ya, sangat berbahaya dan berbahaya banget. Itulah cerita Tati hari ini ya teman-teman ya. Saya cuma mengingatkan dan mengingatkan, semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya ya. Semoga ini jadi cerita malam buat Tati ya teman-teman ya. Makanya jadi TKW harus semangat dan semangat, harus jaga kesehatan juga. Kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian meminjamkan 3 hal tadi ke teman-teman kalian. Jangan mudah terpancing dan jangan mudah percaya ke teman-teman kalian, kecuali teman yang satu rumah, satu kerjaan, kalian gak masalah ya. Kalau teman satu kerjaan kalian pinjemin, pasti orangnya malu ya. Kalau tanggal segini belum bayar, dia belum bayar, kita lihatin dari jauh, pasti dia akan tahu rasa, akan malu sendiri ya. Tapi kalau kita nggak pernah lihat, nggak tahu rumahnya, kita cuman temen di taman atau temen di mall-mall atau temen jalan atau temen apa, jangan kalian pinjemkan ya. Itulah saran dari Tati untuk mbak-mbak, mas-mas TKW, dimanapun kalian berada, kalian harus hati-hati ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Ambil baiknya, jangan ambil jeleknya. Kalau Tati ngomongnya salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita TKW TKI tetap semangat, cari rezeki, cari duit. Semoga dikasih berkah, barokah, dikasih kesehatan, dikasih umur panjang. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.